Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok saya, yaitu kelompok 3, mata kuliah Character Building Pancasila. Saya Siti Fathia Humaira dengan NIM 27021249192 dari kelas LBDA. Saya akan mempresentasikan eh, tema dari yang kelompok kami susun dari makalah kami, yaitu Pancasila sebagai landasan etis dan pembangunan mutu pendidikan nasional. Presentasi ini berisi eh, beberapa slide point. Yang pertama itu latar belakang, kedua rumusan masalah, yang ketiga hasil temuan, yang keempat solusi, dan yang kelima refleksi diri. Pertama, latar belakang. Pendidikan adalah dasar penting untuk membangun karakter integritas dan kemampuan generasi muda. Menurut ANBK 2022, banyak siswa yang belum mencapai standar minimum dalam literasi dan numerasi, menunjukkan masalah dalam sistem pendidikan. KPAI di 2023 mencatat bahwa banyak kasus perundungan terjadi di sekolah, dan hanya sedikit siswa yang menunjukkan sikap toleransi. Kasus kekerasan dan perilaku antisosial di pendidikan menunjukkan gagal dalam membentuk karakter yang seharusnya ada dalam pendidikan berkualitas. Oleh karena itu, penting untuk memasukkan aspek etika dan karakter dalam pendidikan, tidak hanya fokus pada akademik. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar etis, diharapkan pendidikan dapat menyelesaikan masalah kolektif dan karakter yang ada. Berikutnya rumusan masalah. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini mencakup tiga hal utama. Yang pertama, bagaimana implementasi nilai Pancasila sebagai landasan etis dalam pembangunan mutu pendidikan nasional saat ini. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan Pancasila dalam kebijakan dan praktik pendidikan. Yang ketiga, bagaimana strategi yang tepat untuk menjadikan Pancasila sebagai nilai utama dalam peningkatan mutu pendidikan nasional. Lanjut ke hasil temuan dari penelitian ini. Hasil temuan ini didapatkan berdasarkan hasil observasi, meliputi literatur review dan wawancara dari narasumber terkait yang sudah dilakukan oleh kelompok masing-masing dari kelompok. Dari hasil temuan ini, yang pertama yaitu peringkat internasional. Terkait dari peringkat internasional, Indonesia ternyata termasuk dari peringkat rendah dalam PISA atau Program for International Student Assessment. Berdasarkan data dari peringkat internasional ini, Indonesia ternyata eh, terdapat di peringkat 10 paling rendah dari 80 negara. Ini menunjukkan bahwa eh, tingkat intelektual dari masyarakat Indonesia itu masih tergolong rendah ya, dibanding dari masyarakat dari negara lain di segi internasional. Berikutnya, timbulnya kesenjangan. Kesenjangan ini termasuk dari mutu, kesenjangan mutu dan juga sosial akibat adanya perbedaan kualitas pendidikan. Ini menunjukkan bahwa kesenjangan ini kesenjangan ini mempengaruhi tingkat intelektual dan juga karakter building dari setiap masyarakat dan siswa yang belajar di Indonesia. Ini mengakibatkan mutu pendidikan di Indonesia itu menjadi rendah karena adanya kesenjangan-kesenjangan ini. Selanjutnya, kurangnya fasilitas pendidikan, keterbatasan dari tenaga pendidik atau bahkan infrastruktur pendidikan yang kurang. Hal ini juga mempengaruhi, bahkan ini adalah pengaruh yang besar terhadap output atau hasil dari pembentukan karakter atau ya dari segi intelektual dari siswa yang belajar itu tuh sangat mempengaruhi karena dari fasilitas-fasilitas yang diberikan itu tuh em, menambah atau mendukung tingkat atau motivasi belajar dari para siswa yang akan belajar. Ada itu kurangnya fasilitas pendidikan, ini mengakibatkan kurangnya tingkat pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, kualitas guru. Kompetensi guru di Indonesia itu tergolong kurang.
Kenapa kurang? Karena salah satu faktornya adalah apresiasi guru yang kurang dan penyebaran guru kurang merata di setiap sekolah. Dari faktor-faktor tersebut, eh, siswa yang belajar itu juga tidak bisa belajar dengan baik dikarenakan kualitas atau kompetensi guru yang memberikan pendidikan itu masih kurang. Bagaimana caranya agar siswa dapat lebih belajar lebih ketika kualitas guru itu masih kurang gitu. Selanjutnya, tingkat literasi siswa rendah. Hal ini mengakibatkan tingkat intelektual rendah karena dari literasinya aja tuh literasi siswa itu masih rendah. Mereka kurang membaca, kurang ada rasa keingintahuan. Hal ini memicu masalah-masalah sosial dalam kehidupan sehari-hari dari masyarakat. Contohnya dari kesadaran diri yang kurang atau rasa malas yang meningkat, kemudian mengakibatkan hal-hal lain yang ada di kehidupan sehari-hari, termasuk dari rasa toleransi dan juga saling menghargai antar sesama. Hal ini menunjukkan karakter, bukan hanya intelektual, tapi juga karakter dari masyarakat Indonesia itu menjadi rendah karena literasi yang masih rendah. Selanjutnya itu mungkin akibat dari yang lainnya juga ya, moral rendah. Karakter moral Indonesia masih tergolong rendah ditandai dengan kurangnya toleransi. Oke, dari hasil temuan tersebut, sebenarnya yang akan ditekankan adalah peran Pancasila sebagai landasan etis. Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Dari sila pertama ini sangat penting dan sebagai landasan yang kuat untuk menanamkan moralitas dan etika spiritual. Setiap agama memang kita tuh terdiri dari agama-agama yang berbeda. Akan tetapi setiap agama pasti mengajarkan hal yang sama yaitu moral yang baik. Maka dari itu dari sila pertama ini sangat ditekankan bahwa moralitas itu sangat tertanam. Selanjutnya dari sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari sila kedua ini akan membentuk sikap empati, toleransi, dan saling menghormati terhadap sesama. Selanjutnya, persatuan Indonesia. Dari sila ini sangat jelas, yaitu persatuan Indonesia dengan rasa persatuan itu tuh kita dapat menguatkan rasa kebangsaan dan juga persatuan sosial di tengah keberagaman di masyarakat kita yang heterogen ini. Selanjutnya, sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Hal ini dapat menumbuhkan rasa atau budaya demokratis dan juga musyawarah dari setiap individu kita ketika sudah tertanamkan dengan baik. Selanjutnya yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sangat mendorong pemerataan kesempatan belajar tanpa diskriminasi karena adanya sikap keadilan atau sikap adil dari setiap individu atau mungkin kelompok. Jadi mencegah adanya diskriminasi. Selanjutnya yang keempat itu solusi yang akan ditawarkan. Dari hasil temuan-temuan tadi, solusi yang akan saya tawarkan atau mungkin dari diskusi kelompok saya, itu yang pertama dari meningkatkan keteladanan dari tenaga pendidik. Solusi dari sini tuh bisa diambil dengan cara pelatihan atau pembinaan moral dan etika berbasis Pancasila, tenaga pendidik, kemudian sistem pengawasan dan evaluasi peran teladan, serta penghargaan bagi guru atau kepala sekolah berprestasi. Hal ini dapat meningkatkan rasa dan juga motivasi dari tenaga pendidik. Selanjutnya, integrasi nilai Pancasila dalam kurikulum dan metode pembelajaran. Hal ini tentunya penting ya untuk penanaman moral dan juga landasan etis bagi peningkatan moral Pancasila bagi para siswa ya. Ini tuh bisa diwujudkan dengan cara pengembangan modul pembelajaran berbasis nilai Pancasila, kemudian metode pembelajaran partisipatif dengan cara diskusi, musyawarah, mufakat, dan proyek kolaboratif untuk menumbuhkan sikap demokratis, toleransi, dan juga keadilan. Selanjutnya, penguatan pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler. Ini tuh dapat diwujudkan dengan dimulai dari instansi pendidikan, mulai dari pihak sekolah, atau mungkin dari individu para siswa sendiri yang menimbulkan yang
mengadakan sebuah komunitas khusus untuk pendidikan karakter Pancasila. Yang ketiga itu pengembangan dari sistem evaluasi pendidikan. Evaluasi aspek moral dan juga efektif. Ini terkait instrumen untuk menilai karakter, sikap, dan nilai etis siswa. Selanjutnya, mendorong siswa untuk merefleksikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Contohnya untuk uh, mencontohkan atau mungkin mewujudkan rasa dari cara atau rasa dari refleksi nilai Pancasila itu di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti menghargai antar sama, toleransi, dan juga bersikap adil antar sama. Selanjutnya, untuk pengembangan dari sistem evaluasi pendidikan tentu penting untuk melibatkan orang tua dan juga guru sebagai evaluator karakter. Ini tertuju untuk para siswa ya, yang dimana para siswa itu masih dalam lindungan dan juga di bawah dari orang tua dan juga guru. Peran dari orang tua dan juga guru ini sangat-sangat penting untuk pengembangan karakter dari para siswa. Selanjutnya, menangkal pengaruh negatif dari media sosial dan globalisasi. Di era globalisasi ini sangat sangat terkait dengan iptek ya. Maka dari itu, dari segala macam faktor dan juga potensi yang ada, penting untuk menghindari dan juga mencegah hal-hal negatif yang akan muncul agar karakter dan juga moral para siswa atau masyarakat itu tetap terjaga. Hal-hal ini bisa diwujudkan dengan cara integrasi pendidikan literasi media dan etika digital untuk siswa. Selanjutnya, kampanye toleransi dan harmoni berbasis Pancasila di sekolah, serta kolaborasi dengan media dan organisasi sosial. Lanjut ke refleksi diri saya. Refleksi diri saya terhadap proyek yang sudah saya lakukan dan juga kegiatan observasi yang sudah saya lakukan, saya terlibat dari pengumpulan data dan juga wawancara dengan narasumber. Wawancara membantu saya untuk memahami dan dari pentingnya pendidikan karakter sejak dini, mulai dari keluarga dan juga lanjut ke instansi pendidikan yang tidak hanya melibatkan keluarga. Tanggung jawab dan pendidikan akan berpindah seiring perkembangan siswa. Implementasi nilai-nilai Pancasila harus lebih dari sekadar menghafal, melainkan proses yang kompleks. Meskipun sekolah sudah berusaha, mereka sering terjebak dalam kebiasaan formal. Siswa dan guru juga terhambat oleh keadaan ekonomi yang tidak stabil. Penerapan Pancasila merupakan kesadaran dan juga inovasi dari pendidik, atau bisa dibilang kesadaran dari diri individu, dari siswa atau mungkin masyarakat itu sendiri. Kualitas pendidikan butuh kolaborasi antar semua pihak, termasuk guru, siswa, orang tua, dan juga pemerintah. Penelitian ini memperkuat komitmen saya untuk berkontribusi dalam pendidikan karakter dengan kesabaran dan konsistensi. Ini menjadi perjalanan reflektif bahwa Pancasila adalah dasar moral yang perlu diterapkan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan membangun bangsa yang berkarakter dan lebih berintegritas. Selanjutnya, Simpulan dari presentasi atau mungkin pembahasan kali ini, Pancasila memiliki peran yang cukup krusial sebagai landasan etis dalam membangun mutu pendidikan nasional. Saat ini, mutu pendidikan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya tingkat literasi, peringkat internasional yang rendah, serta maraknya kasus perundungan dan kurangnya toleransi. Permasalahan ini menunjukkan kegagalan dalam membentuk karakter dan moral yang seharusnya menjadi tujuan utama pendidikan. Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini menawarkan beberapa solusi. Di antaranya mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum dan metode pembelajaran, meningkatkan keteladanan dan dari para pendidik, dan mengembangkan sistem evaluasi yang tidak hanya mengukur aspek kognitif, tetapi juga moral dan afektif siswa. Harapan Pancasila dalam pendidikan harus lebih dari sekedar hafal, melainkan sebuah proses kompleks yang membutuhkan kolaborasi dari seluruh pihak, mulai dari guru, siswa, orang tua, hingga pemerintah demi menciptakan lulusan yang berintegritas dan berkarakter. Uh, dari diskusi atau pembahasan yang sudah saya presentasikan kali ini, bisa disimpulkan juga bahwa
pendidikan karakter atau bahkan moral yang ada di Indonesia ini masih cukup kurang, tergolong kurang. Maka dari itu, solusi yang sudah saya tawarkan itu lebih baik dan harapan saya untuk dapat eh, diwujudkan dan juga diterapkan di kehidupan sehari-hari agar sebagai harapannya tingkat pendidikan di Indonesia mulai dari moral, kognitif, dan juga intelektualnya itu mulai meningkat. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.